Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam tarbiyat menjelang bulan suci Ramadan, tahap yang kedua, berkenaan dengan bahwa keimanan manusia itu tidak diam, mengalami perubahan-perubahan. Pada waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa al-imanu yazidu wa yankisu, ya, bahwa iman itu bisa naik, bisa turun, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ini. Dan saya juga menyampaikan bahwa keimanan itu bisa memudar bagikan kain yang memudar, dalam hadis Rasulullah SAW. Dan berikut tantangan-tantangan di akhir zaman, apa yang dilakukan dan sebagainya. Artinya bahwa hal yang menarik adalah perbaikan keimanan atau pembaruan iman, ya, di saat kita menjelang Ramadan, yang ada kaitannya dengan target pertama, yaitu memperbaiki niat dan amal-amal baik di menjelang Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semua, kita semua sehat walafiat. Semoga ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya berjanji akan menyampaikan bagaimana cara menghalau iman yang naik turun ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan itu bisa yang naik turun itu bisa ditangani, ya, atau menghalau, kita halau itu dengan memperbanyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi di zaman kita ini pernah dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sujud satu kali lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya bahwa di masa sekarang banyak rintangan sana sini, banyak kejadian yang aneh-aneh, wabah dan sebagainya, kesibukan di mana-mana, manusia jauh dari Tuhan, lupa dari Tuhan, lupa penciptanya dan sebagainya. Pada saat ini sujud satu kali, yaitu sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan diganjar seperti hanya lebih baik daripada dunia seisinya. Luar biasa mulianya orang yang sujud di zaman sekarang. Ini salah satu jurus yang sangat bagus untuk menghalau iman yang naik turun itu. Sujud, ya, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga berkaitan dengan bangun malam, ya, qiyamul lail, ya, karena ini menjelang Ramadan. Menghidupkan malam dengan banyak bersujud pada Allah Ta'ala, terutama sholat tahajud. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar tetap mendekat pada Allah Ta'ala di sepertiga malam, karena pada saat itu orang itu berada pada kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para malaikat diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencari orang-orang yang bangun malam seperti ini, dikasih kemuliaan, maqam mahmudah. Saya teringat dengan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa bangunlah kalian di tengah malam dan berdoalah supaya Allah menunjukkan jalan pada kalian. Jadi dengan adanya hal ini, sujud di tengah malam, ya, memperbanyak menghadap Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala keimanan ini akan bertambah, tambah kuat. Dan juga Hadrat Rasulullah SAW mengajarkan doa yang jitu untuk menghalau keimanan yang istilahnya naik turun, ya. Pada saat kita naik kita juga siap, pada saat turun lebih siap lagi. Doa ini sangat terkenal, Anda semua pasti hafal. Rasulullah dawuh, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikkan qalbuku, tetapkanlah qalbuku di atas din engkau, di atas ketaatan kepada engkau, di atas keimanan kepada engkau, di atas agama engkau, dan untuk senantiasa berbuat taat kepadamu. Kemudian kalau kita renungkan sabda Rasulullah berupa doa ini, bahwa kekuatan keimanan ada di dalam doa ini, agar kita tetap
stabil ya, bahkan kalau bisa bertambah keimanan kita. Keimanan kita adalah dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Jadi ini yaitu kolbu agar ditetapkan pada posisinya, bahkan kalau bisa bertambah taat lagi. Hadirin, doa yang kedua, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu ingat kepadamu, selalu mengingatmu bahwa Engkau adalah penciptaku, Engkau pelindungku, dan bersyukur matur nuwun kepadamu ya Allah, serta beribadah sebaik-baiknya, beribadah dengan cara seindah-indahnya, mencapai taraf tertinggi di dalam ibadah, derajat ibadah, yaitu kekhusyukan. Khusyuk merupakan pencapaian tertinggi di dalam kerohanian seseorang. Ini insya Allah Ta'ala bisa menghalau itu. Kemudian kita harus memiliki daya magnetis rohani. Nah, di dalam Islam diajarkan bahwa ada dua daya atau kekuatan magnet kerohanian, eksternal maupun internal. Kalau eksternal seperti ini, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada di dalam hadis, ada sebuah kisah bahwa seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, saat kami sedang duduk bersama engkau, kami seakan tidak ingin lagi berhubungan dengan apapun kecuali mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Namun ketika pulang ke rumah kami melupakan hal itu. Merespon hal ini Rasulullah SAW dengan penuh santun, beliau bersabda, jika kalian tetap seperti saat duduk denganku seperti ini dan mendengarkan ucapanku, tentunya mengamalkan, pasti kalian akan mampu berjabatan tangan dengan malaikat. Luar biasa, luar biasa. Jika kita bisa istiqomah di dalam kedekatan dengan Allah Ta'ala, kita akan bisa berjabatan tangan dengan para malaikat seperti sabda Rasulullah ini. Jadi kalau kita membaca kisah ini, membuat kita tenang, karena bukan hanya kita yang mempunyai masalah naik turunnya keimanan dan semangat dalam beribadah. Orang-orang yang dekat bersama Rasulullah SAW pun mengalami hal yang sama, hadirin, meskipun kadarnya tentu masih lebih baik dari kita yang hidup di masa ini, yang banyak melihat kebobrokan moral di zaman kita ini. Kita nggak ada apa-apanya dengan para sahabat Rasulullah yang senantiasa mendapatkan siraman rohani. Nah, ini ya yang saya sebut dengan daya magnetis rohani secara eksternal, bahwa kekuatan magnet kerohanian seseorang itu bisa dicapai dengan mencontoh dari luar. Nah, dalam hal ini mencontoh Rasulullah, seperti halnya kisah tadi, seorang sahabat menanyakan, kenapa ya Rasulullah ketika kami dekat denganmu, kami ini seolah-olah tidak ada yang lain yang kami pikirkan selain mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tapi ketika kami jauh darimu, kok kami ini lemah seolah-olah gitu, nggak punya magnet, nggak punya induksi magnet ya. Induksi, apa maksud saya, induksi kelistrikan itu kan menjadi magnet seperti itu. Nah, mohon maaf jika salah menggambarkan ya. Kemudian Rasulullah menjawab, jika kalian bisa posisinya tetap seperti ini, bisa merasa dekat dengan Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala malaikat akan mau berjabatan tangan denganmu. Nah, hadirin, pada zaman itu Rasulullah SAW adalah magnet, di mana para sahabat adalah bagaikan paku-paku yang ada di sekitar Rasulullah. Jadi tertarik dengan magnet Rasulullah, kesucian Rasulullah, akhlak Rasulullah, dicontoh oleh mereka. Begitu hebatnya.
Bagaimana dengan kita yang jauh dari Rasulullah? Tentu sangat lemah keimanan kita, kerohanian kita. Beruntung kita sudah mengimani wakil Rasulullah, mazhar kamil Rasulullah Muhammad SAW di zaman ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam, Imam Mahdi, dan diteruskan para khalifahnya. Beruntung kita ada yang membimbingnya. Mubaraklah kita yang ada di dalam jemaat ini. Itu yang disebut dengan apa? Daya magnetis kerohanian eksternal. Perlu mencontoh suatu teladan, seorang yang bisa menjadi teladan dari luar diri kita. Dalam hal ini ada contoh terbaik adalah Rasulullah SAW Al-Mustafa. Hadirin, kemudian bagaimana dengan daya magnetis rohani internal atau di dalam diri kita? Rasulullah SAW menginginkan kita sebagai umatnya ini menjalankan ajaran beliau secara mandiri, bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, bisa dekat dengan Allah Ta'ala, taqarrubillah, bisa ma'rifatullah, bisa memahami, bisa mencapai ilmu bahwa tentang ilmu ketuhanan, sehingga kita tahu Tuhan kita dan kita bisa dekat padanya, bisa wawajadaka dhalan fahada, bisa fanafillah kita. Bahasa Hadrat Masih Maud alaihissalam itu kalau internal ini ya, magnetis rohani internal ini, jadilah Muhammad kecil. Jadi tidak hanya mencontoh Nabi Muhammad, tidak hanya kita melihat Rasulullah SAW sebagai hal yang terbaik, contoh yang terbaik, dan mengaplikasikan dalam diri kita, tapi kalau bisa pun jadilah Muhammad seperti Nabi Muhammad yang kecil saja, seperti bagaikan seseorang yang memiliki cahaya ya, walaupun seperti cahaya kunang-kunang di dalam kegelapan ya, karena gelap di zaman ini kan penuh kegelapan. Kalau kita bisa mengadopsi cahaya, menyimpan ya cahaya Rasulullah SAW itu, maka kita bagaikan kunang-kunang, walaupun cahayanya kecil tapi di tengah kegelapan dilihat, dicontoh orang, sangat berarti. Kemudian Huzur juga bersabda, ciptakan dalam diri kalian kuat kudsiyah, kekuatan kesucian. Nah, ini yang disebut dengan daya magnetis rohani internal. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagai penutup adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda bahwa iman lebih kuat, amal pun lebih baik. Beliau bersabda seperti ini, walaupun aku mengetahui bahwa kemampuan untuk melakukan suatu kebaikan adalah sebuah proses yang bertahap, tak pelak lagi bahwa kecuali iman itu kuat, tidak ada yang dapat dikerjakan lagi. Nah, semakin kuat iman seseorang, semakin baik amal-amal baiknya. Sedemikian rupa sehingga jika kekuatan iman itu memperoleh kesempatan mencapai puncak perkembangannya, orang itu akan mencapai taraf tertinggi, yaitu syahid, kesaksian, fanafillah tadi. Nah, karena dalam hal ini tidak ada yang dapat menghalanginya, dan ia tidak segan mengorbankan hidupnya. Ini puncak keimanan seseorang yang tertinggi. Ini adalah gambaran keadaan seseorang yang beriman, yang dari sederhana hingga mengalami perkembangan mencapai puncaknya, yaitu syahid. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari siapkan Ramadan ini dengan suasana iman yang bertahap yang mencapai puncaknya. Insya Allah Ta'ala Allah memberkati kita semua dan memberikan yang terbaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami